itu. Bayangkan 80 sampai 100 triliun, tidak ada yang mengontrol, tidak jelas sama manajernya, pasti itu akan menjadi bancakan. Saya katakan pasti itu sudah menjadi bancakan. Karena itu kaum buruh Indonesia tidak mau memfasilitasi perampokan lagi yang ada di negeri ini. Apalagi uang itu adalah uang kita sendiri. Setuju kawan-kawan ya? Dari itu sekalian kita minta bukan ditunda, kita meminta agar dicabut. Kita yakin betul, ya, yakin betul bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan, ya, oleh pemerintahan yang akan datang boleh jadi berbeda dengan yang ada sekarang. Ya, boleh jadi berbeda, karena setidaknya kita tahu presiden terpilih kemarin punya background yang berbeda. Ya, dan kemudian nanti akan kita lihat. Dan tapi yang kita pastikan, kalau Prabowo Subianto menjadi kami Tribunal dalam kabinet, artinya akan melanjutkan kebijakan ekonomi bervarian besar. Ya, dan pasti perampokan kepada uang rakyat itu akan terus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kita pastikan kita akan terus bersama-sama. Ini bukan masalah pribadi, ini bukan saya mencerita sedikit boleh ya. Kebetulan saya tidak pernah ada dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebetulan 7 tahun. Waktu itu di sana, ini saya mau cerita soal Sri Mulyani. Kita di sana habis satu acara kita diskusi. Baik itu ada Presiden SBY, ada Sri Mulyani, ada saya, ada Pak Hatta Rajasa, ada sekitar berenam. Diskusi. Presiden SBY mengatakan begini. Ini BBM saya rasa harga dunia sudah turun harga BBM dunia, maka sudah selayaknya kita mencoba mengeksersis untuk menurunkan harga BBM. Pada waktu itu harga BBM tinggi sekali. Dia meminta Menteri Keuangan coba dieksersis. Tahu jawabannya apa? Jawaban Sri Mulyani, Bapak Presiden, APBN kita sedang kokoh-kokohnya. Kira-kira tidak perlulah kita menurunkan harga BBM. Kurang aja ya? Kurang aja. Muter lagi ngobrol. Ya, kesana kemari, akhirnya sampai lagi ke harga BBM. Kemudian Pak SBY bilang, itu Malaysia dan tetangga kita sudah mulai menurunkan BBM karena harga dunia sudah turun. Kenapa kita harga BBM tinggi? Harusnya bisa turun juga. Kata Presiden. Coba Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengeksersis. Belum selesai Sri Mulyani menjawab, udah Anda jangan jawab, kata Presiden. Anda laksanakan saja. Jadi Anda bisa tahu, 2 hari kemudian BBM turun. Tapi Sri Mulyani itu memang pengen dia seperti apa ya? Neoliberal itu pokoknya pikirannya, ya udah saya bisa nggak apa-apa. Yang penting pokoknya APBN bagus. Padahal APBN ada hubungannya dengan BBM ini. Jadi saudara sekalian, saya menceritakan bahwa memang di dalam dirinya Sri Mulyani sudah ada semacam benih-benih yang memang berhikmatnya tidak pada rakyat. Ya, maka bahaya kalau ke depan orang-orang seperti ini berada di pemerintahan. Dia tidak peduli orang-orang yang berbunuh diri. Bahkan tiap hari kita dengar bunuh diri karena kelaparan, karena dengan anak istri yang tidak mau hidup susah, akhirnya dia bunuh diri. Dia tidak peduli dengan itu. Ya, jadi karena itu kita berharap sekali, kita mendesak orang-orang semacam ini tidak boleh lagi berada di kabinet yang akan datang. Kalau ada kaum buruh di Indonesia, pasti akan menolak, pasti akan merugikan kaum buruh. Terima kasih. Saya perkenalkan ini Pak Subianto akan membacakan. Pak Sudarto, Ketua Federasi RTMM, juga dari Aliansi Aksi Serikat Buruh, akan membacakan pernyataan sikap dari kita semua. Silakan Pak Sudarto. Baik, terima kasih Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas nama Aliansi Aksi Serikat Buruh, pernyataan sikap Buruh Indonesia menolak PP 21 tahun 2000 tentang penyelenggaraan tapera sudah menjadi pengetahuan umum
bahwa APBN di era rezim Joko Widodo ini banyak dihambur-hamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif seperti pembangunan infrastruktur yang salah perencanaan dan pembangunan ibu kota negara IKN. Di samping itu juga dalam proses pembangunan itu sendiri penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme dalam kurung KKN sehingga membobol dana APBN yang seharusnya untuk kepentingan rakyat. Dana-dana yang masuk ke APBN banyak ditopang oleh utang sehingga pada tahun 2024 ini APBN harus membayar bunga utang hampir 497 triliun. Belum lagi untuk membayar utang jatuh tempo sebanyak 434 triliun. Nilai total ini sekitar 30% dari APBN 2024. Kecanduan utang ini diperkirakan akan terus berlanjut sehingga membutuhkan sumber-sumber utang baru bagi APBN. Karena itulah berbagai cara untuk menyedot secara paksa uang rakyat termasuk kaum buruh harus dilakukan, diantaranya dengan memanipulasi kalimat indah tabungan perumahan rakyat atau tapera. Yang lebih mengerikan, pengelolaan dana tapera ini akan sangat rawan dirampok oleh para penyelenggara tapera. Mengingat contohnya, banyak perampokan ini sudah dilakukan oleh kegiatan pengumpulan dana serupa seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen, dan kerugian puluhan triliun rupiah.